Oke, assalamualaikum semuanya. Thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku bakalan nge-share tentang Milya dan siringoma aku yang udah aku laser di salah satu klinik dekat rumah aku. Nah, jadi buat kalian yang penasaran kayak apa aku bakalan nge-share tentang bintik-bintik atau Milya dan siringoma yang ada di bawah mataku ini, jangan lupa di subscribe dulu channel aku, di like videonya, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini. Kita langsung aja ke video sharingnya. Oke, seperti biasa aku pakai mikrofon dengan dipegang gini karena aku filmingnya siang hari, bakalan rame banget kalau misalkan nggak dideketin gini ya kalau pas ngomong, karena bakalan rame suara kendaraan gitu kan. Oke, jadi aku bakalan ngasih tahu dulu alasan aku kenapa aku ngelaser. Nah, yang pertama adalah karena memang Milya dan siringomanya ini tuh tambah banyak dan emang udah lama, kurang lebih 10 tahun sebelum aku ada di pesantren itu udah ada. Dan kata mamaku, sebelum aku ada di pesantren tuh Milyanya nggak yang banyak dan dempet-dempet kayak gini. Dia itu kayak masih jarang, agak ada apa ya, masih jarang-jarang lah Milyanya nggak sebanyak ini gitu. Tapi aku nggak inget sih, karena aku tuh kayak bodoh amat gitu ke wajah aku. Cuman karena memang Milya ini mengganggu, jadi ya udah aku pengen ngilangin. Karena pada saat itu nggak di laser, cuman dikasih obat, hampir kena 1 jutaan dan nggak hilang. Nah, jadi itu adalah alasan aku yang pertama. Dan yang kedua emang risih, karena ada sebagian orang yang nggak tahu ini apa, Milya itu apa, bintik-bintik di bawah mata kamu itu apa gitu. Karena memang nggak semua orang tahu tentang Milya dan siringoma. Yang orang-orang tahu tuh kebanyakan kayak jerawat dan flek hitam. Jadi mungkin ada beberapa orang yang penasaran, jadi nanyain yang ada di bawah mata kamu itu apa gitu. Karena emang aku risih sih, kayak gimana gitu kalau ditanyain gitu kan. Sebenarnya sih mereka nggak salah, cuman akunya aja yang kurang nyaman lah. Nah, jadi buat kalian yang nonton video ini yang nggak tahu Milya dan siringoma itu apa, aku bakalan nge-searchingin buat kalian perbedaan Milya dan siringoma. Nah, jadi aku searchingin buat kalian yang nggak tahu siringoma itu apa, dan juga ini Milya, definisi dari Milya. Oke, jadi itu adalah searchingan aku di Google, siringoma itu apa, Milya itu apa. Nah, jadi ini bakalan aku kasih tahu contoh Milya dan di sini siringomanya ya. Jadi punya aku tuh ada dua, siringomanya itu di bagian sini nih yang lebih banyak. Dia tuh bentukan benjolan yang warnanya tuh sama banget sama warna kulit aku, dan dia nggak ada isinya di bagian dalamnya. Beda sama Milya, dia itu ada isinya warna putih, jadi dia nggak warna kulit aku. Jadi di bagian dalamnya tuh kayak ada isi biji putih-putih gitu di bagian dalamnya kalau untuk Milya. Dan siringomanya juga menurut aku beda ya, dia tuh kayak lebih dempet-dempet gitu daripada punyanya si Milya. Kalau Milya dia tuh kayak pisah-pisah gitu loh bintik-bintiknya. Ya, alasan yang ketiga kenapa aku putuskan untuk ngelaser di salah satu klinik dekat rumahku yang sekarang di Tangerang, karena memang kliniknya dekat. Kalau misalkan jauh kayaknya aku mikir-mikir lagi, karena memang anak aku yang paling kecil tuh full ASI, nggak bisa ditinggal karena harus dibawa, dan kasihan juga kalau misalkan kliniknya jauh. Jadi karena dekat, jadi aku bawa jalan kaki, dan yang megang mamaku. Nah, aku udah ngasih tahu Milya itu apa, siringoma itu apa, dan aku udah ngejelasin alasan aku untuk ngelaser itu apa. Nah, lanjut aku bakal ngasih tahu kayak step by stepnya gitu pas aku mutusin untuk ngelaser ke kliniknya. Jadi yang pertama tuh aku nelpon dulu sebelum hari dimana aku di laser. Jadi kayak nge-booking gitu. Aku nelpon, terus aku pengen ngelaser. Aku bilang aku pengen ngelaser Milya. Aku tanya dong start harganya itu mulai dari berapa gitu. Dan katanya harganya itu mulai dari 350 sampai 2 juta gitu. Dan yaudah aku nge-booking atas nama aku Siti Hamidah, dan mau jam berapa gitu katanya. Karena kliniknya bukannya jam 10, tapi dokternya biasanya telat untuk datangnya. Jadi aku pilih jam 11 biar nggak nunggu gitu loh di sana, biar langsung melakukan tindakan si Milyanya ini untuk di laser. Nah, setelah nyampe sana hari Minggu, aku tuh nge-bookingnya hari Jumat. Nyampe sana hari Minggu kan, aku tuh nge-bookingnya pas hari Minggu. Jam 11 aku berangkat dari rumah karena memang dekat ya. Terus nyampe sana tuh langsung kayak ke bagian staff pembayaran gitu sih. Terus langsung bilang aku udah ngebooking atas nama Siti Hamidah untuk ngelaser Milya. Dan dilihat dulu tuh Milyanya sama si staff yang ada di pembayaran itu deh kalau nggak salah. Ternyata mungkin banyak ya. Nah, setelah itu baru konsultasi ke dokter dan mutusin harganya gitu.
karena milia aku lebih dari 10, jadi totalnya tuh sama krim anti iritasinya 1,3 gitu, karena lebih dari 10, jadi tergantung sama banyaknya si milia gitu. Nah setelah itu udah konsultasi, udah pembayaran udah selesai, aku ke atas dan langsung dibersihin, cuman gak semuka sih, cuman di daerah milianya aja. Aku nggak tahu dibersihnya pakai apa, cuman kayak basa-basa gitu, mungkin air atau toner, aku nggak ngerti. Cuman dipakein krim anestesi, dan krim anestesinya itu tadi dibilang sama staff yang ada di pembayarannya itu suruh pakein yang tebal, bukan sama dokternya ya dibilangin, cuman sama staffnya, dan bukan dokternya yang ngolesin krim anestesinya, dia kayak ada staff beda gitu untuk ngebantu dokternya. Dipakein lah sampai di bagian sini, di sini juga yang tebal sih makainya ya. Dan ditunggu sekitar setengah jam, dan anak aku sama mamaku tuh di bawah. Dan alhamdulillahnya si Bilal, anak aku tuh nggak nangis, dia tidur katanya. Sampai aku tuh nanya ke staffnya, nanya ke dokternya, karena kan lama ya, setengah jam, dan aku khawatir takut nangis, dan ternyata enggak. Setengah jam nih lah langsung tuh dilakukan tindakan laser. Aku bakal ngasih lihat videonya ya. Nah yang nanya sakit atau enggak sakit guys, padahal udah dipakein krim anestesi dan didiemin selama setengah jam. Itu sakit gimana sih rasanya? Rasanya itu kayak kita dibakar, itu kecium loh sampai ke hidung, itu kayak ada angus-angusnya. Terus juga dia kada perih, cuman gak panas ya, karena pas abis di laser tuh langsung dipakein sama katembat, kayak katanya sih toner, kata dokternya sih toner biar gak panas. Terus juga kayak ada kipas-kipasnya gitu, kayak bentuk corong, nanti kalian lihat ya. Nanti aku sambil bicara ini, nanti aku bakal ngasih lihat videonya. Aku tuh sampai bilang sama dokternya, dok kalau misalnya mau di laser bilang ya, karena aku tuh kaget karena saking emang gak nyaman dan sakit gitu. Nah jadi udah di laser dan sama dokternya disuruh cek lagi. Aku suruh ngaca apakah ada milia yang belum di laser, dan ternyata memang ada ya, ada milia yang emang dokternya itu nggak gitu ngelihat, karena memang udah mulai bengkak karena memang di laser kan. Jadi di laser terus diambil isinya itu yang bagian milia, kalau yang bagian si sirengomanya dia nggak ada isinya, jadi cuman di laser dilukain aja. Jadi aku tuh sampai ngaca beberapa kali untuk ngilangin si milianya. Jadi total nih kalau nggak salah lebih dari 30 ini kanan kiri ya, total si lingoma sama milianya. Dan itu udah selesai kan. Nah aku ke bawah dan dikasih krim anti iritasi, polosan sih, cuman dikasih nama sama spidol anti iritasi gitu. Katanya sih suruh pakai selama seminggu, nggak boleh lebih. Itu diolesin setiap 2-3 jam, dan kita boleh cuci muka, boleh pakai sunscreen gitu, cuman itu doang yang dibolehin. Oke, jadi itu adalah pengalaman aku ngelaser milia yang udah 10 tahun, sirengoma dan milia, karena ini memang ngeganggu banget sih itu. Kalau flek hitam kayak gini kan dipakein foundation udah kayak samar-samar kan, orang nggak begitu teliti ngelihatnya. Cuman kalau si sirengomanya ini sama milianya dia semakin bertekstur sih ya menurut aku. Kalau misalkan dipakein foundation gitu kayak nge-make up gitu, semakin bertekstur. Oh iya, tapi aku kan sempat nanya sama dokternya, ini udah di laser apa bisa balik lagi? Kata dokternya sih bisa balik lagi, cuman lama gitu, bisa bertahun-tahun sih kata dokternya, tergantung dari kulitnya sih. Dan kayak sih punya aku ini penyebabnya dulu jarang ngebersihin dan jarang eksfoliasi, kayak jarang skincarean gitu, nggak pakai sunscreen gitu ya. Punya aku nih penyebabnya salah satunya dari itu, atau mungkin bisa jadi aku nih faktor genetik. Oke, sekian untuk nge-sharing tentang milia dan sirengoma di video kali ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.